Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau saat ini kita boleh sama-sama datang untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan, sama-sama kita mengagungkan namanya. Amin. Kau baik Tuhan, Kau baik, oh Yesus. Kau baik Tuhan, kami menyembah. Kami memuji Engkau, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Makasih Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu mulia Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang layak Bapa menerima pujian. Haleluya, haleluya. Layak dipuji disembah.
Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Ya, shalom, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat petang, dimanapun Bapak Saudara terkasih berada dan menyaksikan tayangan ini. Sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada setiap kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami rindu untuk kembali belajar mendengarkan apa yang dikehendak-Mu, tuntunan isi hati-Mu buat setiap kami pada saat ini. Mari Tuhan, saat ini Tuhan pakai lidah bibir hamba yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga baik hamba yang menyampaikan, baik setiap kami yang mendengarkan, kami sama-sama mengalami pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau ada tengah-tengah setiap kami. Manifestasikan kuasa-Mu ya Roh Kudus, manifestasikan hadirat-Mu, tuntun kami, pimpin kami. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami yang terang buat jalan kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara Bapak Ibu terkasih, kembali kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam episode yang terbaru dan yang kecil dengan tema Selalu Cukup. Mari kita sama-sama baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini merupakan salah satu bagian dari isi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan saya. Yaitu tentang bagaimana kita merasa cukup hari-hari ini. Tentunya, mengenai rasa cukup, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rasa cukup buat setiap orang itu berbeda-beda. Karena kebutuhan dan keperluan setiap orang pun berbeda-beda. Dan Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling mengerti kebutuhan saudara dan saya. Oleh karena itu mungkin cukup buat saudara, belum tentu cukup buat saya. Atau sebaliknya, cukup buat saya, belum tentu cukup buat saudara. Namun satu hal yang pasti, Tuhan selalu memenuhi keperluan kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Oleh karena itu, sudah pasti apa yang Tuhan kasih itu cukup buat setiap kita. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain atau memakai standar kehidupan orang lain sebagai standar kehidupan kita nggak akan pernah merasa cukup, Bapak Saudara terkasih. Akibatnya apa? Kita sulit untuk bersyukur. Kemudian kita akan menjadi serakah karena kita selalu ingin lebih, lebih, dan lebih. Dan yang terakhir, kita akan hidup dalam kedagingan. Dan sebetulnya Bapak Ibu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sama sekali. Contohnya saya ambil soal masalah makanan. Ketika kita menikmati makanan yang secara berlebihan, tentunya itu akan mengganggu kesehatan setiap kita. Berapa banyak hari-hari ini, orang dalam rentang umur yang sangat muda, di bawah 30 tahun bahkan, sudah terkena berbagai macam penyakit. Karena apa? Karena makanan yang berkelebihan. Karena segala sesuatu yang berkelebihan tidak baik. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan bahwa pada hari ini minta kepada Tuhan yang cukup buat hari ini. Secukupnya. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus Kristus mengajarkan doa ini, yaitu di dalam kitab Keluaran ketika Tuhan membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberkati mereka dengan mana, roti dari surga. Setiap orang memungutnya setiap pagi. Dan dikatakan, orang yang mengambil sedikit tidak berkekurangan, orang yang mengambil banyak tidak berkelebihan. Dan Musa mengingatkan mereka, ambil secukupnya. Tetapi ada beberapa orang yang kemudian menjadi serakah. Mereka mengambil lebih dari cukup. Tapi apa yang terjadi ketika mereka mengambil lebih dari cukup sesuai dengan kebutuhan mereka? Yang terjadi adalah roti itu berubah menjadi busuk dan berulat. Dengan jelas Tuhan mengajarkan bahwa sesuatu yang berlebihan tidak baik.
Oleh karena itu jangan bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Yang terakhir, mengenai rasa cukup ini dikatakan bahwa berilah pada kami hari ini. Artinya hari lepas hari Tuhan akan mencukupkan keperluan kebutuhan saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Terlebih lagi, kita sudah berada dalam penghujung tahun 2022. Dan bukankah banyak pakar, hamba Tuhan, siapa saja yang mengatakan, bahkan banyak orang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang akan penuh dengan masalah, bencana, dan sebagainya. Dan berapa banyak dari setiap kita yang katanya Tuhan, kemudian kita berubah menjadi khawatir dan cemas tentang keadaan yang akan datang. Namun firman ini mengatakan bahwa kalau hari ini Tuhan cukupkan, besok pun akan Tuhan cukupkan. Karena Dia adalah Tuhan yang akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan cemas akan apa yang besok akan kita makan, minum, dan pakai. Bukankah Tuhan sudah sampaikan, burung di udara Tuhan pelihara. Bahkan bunga di padang yang hari ini mekar dan besok layu, Tuhan berikan kecukupan. Terlebih lagi saudara dan saya, Dia akan memberkati setiap kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Oleh karena itu hari ini, apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita, percaya Tuhan akan mencukupkannya. Tuhan akan memenuhinya. Segala sesuatu menurut kebutuhan kita, bukan menurut keinginan ataupun kemauan kita. Milikilah rasa cukup dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, bukan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan berlimpah buat saudara dan saya, sehingga setiap kita selalu memiliki rasa cukup dan hidup penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang selalu memenuhi, mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan kami menjadi serakah, seringkali kami iri hati, seringkali kami menginginkan lebih daripada yang kami miliki saat-saat ini, sehingga kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena kami mencintai kekayaan, karena kami mencintai hal-hal dari dunia ini. Tetapi Tuhan firman-Mu mengingatkan pada hari ini, pada saat ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan memenuhi kami menurut kebutuhan kami, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, apa yang jadi kebutuhan umat-Mu, anak-anak-Mu saat ini, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan kami. Terus kami berdoa bangsa kami Indonesia, Tuhan terima kasih buat berkat atas bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa yang Tuhan berkati, pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Dan kami percaya Indonesia dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah, bahkan cukup buat setiap kami. Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan sendiri pada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perbuatan jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat anugerah yang besar dari Bapa yang mengasihi kami, cinta kasih dan kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan bersama Roh yang Kudus, menyertai berkati setiap kami saat ini, esok bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Jehovah Immanuel.